Perang ini bermula di tanah Pulau Jawa yang kita cintai ini, para kadang, juga para sedulurku. Karena di dalam sejarah spiritual, Pulau Jawa adalah surga. Dan tidak selayaknya surga itu memiliki sampah kotoran. Dinasiku sekalian, sepertinya ramalan tentang masa depan dunia, khususnya NKRI yang kita cintai ini, akan benar-benar terjadi. Munculnya para indigo baru yang memprediksi tentang kejadian akan datang mengenai dunia, khususnya NKRI yang kita cintai ini. Perlu saya setuju, namun kejadiannya itu tidak seperti yang paranormal ramalkan atau yang para indigo itu ramalkan. Kejadiannya jauh lebih mengerikan. Kenapa saya katakan kejadiannya jauh lebih mengerikan? Karena apa yang akan terjadi itu bukan merupakan perang dunia ketiga atau perang dunia keempat atau perang dunia kelima dan bla bla lainnya, bukan. Apa yang akan terjadi adalah pembersihan. Bahwasannya kalau dunia ini diibaratkan sebuah taman sorga, sudah waktunya dunia ini dibersihkan dari sampah-sampah kotoran yang mengganggu pemandangan, yang mengganggu lingkungan, yang mengganggu kenyamanan, yang mengganggu keamanan, yang mengganggu keindahan dari taman tersebut. Dan kejadiannya sungguh amat sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan dibanding perang terbesar sekalipun yang pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Bagaimana tidak? Saya kasih gambaran sedikit. Di dalam sepanjang sejarah dunia, perang yang paling mengerikan adalah perang yang pernah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Padahal perang itu bukan perang besar-besaran, hanya perang antar kelompok sekelompok saja. Tapi kengeriannya jauh lebih mengerikan dibanding perang besar dunia manapun. Kenapa saya katakan mengerikan? Sekali lagi, kenapa saya katakan mengerikan? Karena perang ini bukan perang antar suku,
bukan perang antar bangsa, bukan perang antar negara, memperebutkan wanita, memperebutkan kekayaan, memperebutkan aset, memperebutkan harga diri, atau memperebutkan harta benda, atau memperebutkan kekuasaan. Bukan. Perang ini terjadi bukan karena alasan semua itu, melainkan karena sampah yang harus disapu, dimasukkan ke tong sampah, lalu dibawa ke tempat pembuangan sampah terakhir, lalu di sana akan dimusnahkan. Seperti itulah perang. Kronologi perangnya seperti apa? Kronologi perangnya itu bukan perang antar suku, antar bangsa, antar negara dan bla bla, bukan, tapi perang antar saudara. Seorang bapak memerangi anaknya, begitupun sebaliknya, seorang anak memerangi bapaknya. Seorang bapak menggagahi anak gadisnya, seorang anak laki-laki menggagahi ibu kandungnya. Suami berperang dengan istri, keluarga berperang dengan keluarga lainnya, tetangga berperang dengan tetangga lain, dan ini terjadi secara merata di seluruh penjuru dunia. Apakah itu tidak mengerikan? Dan semuanya itu terjadi di luar kesadaran mereka. Kenapa saya katakan di luar kesadaran mereka? Karena kesadaran mereka telah hilang, diganti dengan kesadaran bangsa jin-jin. Kemarahan mereka dikuasai oleh bangsa jin, oleh bangsa lelembut. Emosi mereka dikuasai oleh bangsa jin, oleh bangsa lelembut. Peperangan mereka, perselisihan mereka, pertengkaran mereka, semuanya itu dikendalikan oleh bangsa jin dan bangsa lelembut. Tidak ubahnya sebuah perang yang pernah dialami pada zaman Nabi Sulaiman. Perang mengerikan di dalam sepanjang sejarah dunia adalah perang yang pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena perang yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman adalah perang yang dikuasai atau yang dikendalikan oleh bangsa jin atau bangsa lelembut. Karena apapun yang dilakukannya bukan atas kehendaknya sendiri, bukan karena kesadarannya sendiri, melainkan kehendak bangsa jin, melainkan karena kesadaran bangsa jin, maka tidak ada istilah cinta kasih sayang, tidak ada istilah tidak tega, tidak ada istilah kasihan. Semuanya terjadi secara membabi buta. Perang ini bermula di tanah Pulau Jawa yang kita cintai ini, para kadang, juga para sedulurku. Karena di dalam sejarah spiritual, Pulau Jawa adalah surga, dan tidak selayaknya surga itu memiliki sampah kotoran. Sampah atau kotoran yang dimaksud itu sebenarnya apa? Sampah kotoran yang dimaksud dan yang akan dibersihkan oleh Dat Maha Suci
agar tidak mengotori lagi surga, tidak lagi merusak pemandangan, adalah saudara-saudara kita yang tidak mau bertobat, yang tidak ingin bertobat, yang tidak mau beriman, dan yang tidak ingin beriman hanya kepada Dat Maha Suci itu. Sekalipun ribuan ilmu pengertian dan pemahaman yang menjelaskan bahwa Dat Maha Suci itu esa, bahwa Dat Maha Suci itu maha segalanya, tetap ada keraguan di dalam diri mereka, tetap ada ketakutan di dalam diri mereka, sehingganya mereka enggan, bahkan tidak mau bertobat kepada Dat Maha Suci, bahkan tidak mau beriman kepada Dat Maha Suci, padahal mereka hafal, padahal mereka tahu, padahal mereka mengerti, padahal mereka paham bahwa semua dan segalanya itu berasal dari Dat Maha Suci, bahwa semua dan segalanya itu milik Dat Maha Suci, dan semua segalanya itu akan kembali kepada Dat Maha Suci. Namun mereka enggan bertobat kepada Dat Maha Suci, mereka enggan beriman kepada Dat Maha Suci, bahkan mereka tidak mau kembali kepada Dat Maha Suci. Yang mereka kejar hanyalah pahala, yang mereka kejar hanyalah surga. Mereka mengejar lagi pahala, mengejar lagi surga, mengharap lagi pahala, mengharap lagi surga, tanpa sadar bahwa semuanya itu pada akhirnya akan hancur, akan musnah. Kecuali Dat Maha Suci itu sendiri, karena Dat Maha Suci adalah asal usul segalanya, permulaan segalanya, nenek moyang segalanya, bibit dari segalanya. Sebab itu, karena itu, dengan penuh cinta kasih sayang, selalu saya kabarkan bahwa bertaubat itu melampaui segalanya, bahwa beriman itu melampaui segalanya. Dengan bertaubat hanya kepada Dat Maha Suci, dengan beriman hanya kepada Dat Maha Suci, tidak ada satupun yang mustahil. Kita tidak perlu itu, tidak butuh ini. Hanya dengan bertaubat dan beriman, kita bisa. Lalu kenapa kita mencari yang lain? Kenapa kita melakukan yang lain? Sementara apa yang kita lakukan itu tidak ubahnya sebuah sampah, sebuah kotoran yang mengganggu, yang merusak keindahan sebuah taman. Karena merusak, mengotori keindahan sebuah taman, dibersihkanlah. Pembersihan itu segera akan terjadi, sangat-sangat sesegera mungkin akan terjadi. Seperti para indigo-indigo baru yang meramalkan tentang kejadian, seperti paranormal yang meramalkan tentang kejadian, namun kejadiannya tidak seperti yang mereka ramalkan. Karena apa? Karena kejadiannya jauh lebih mengerikan dibanding yang mereka ramalkan. Dan semuanya itu dipicu, dikuasai, dikendalikan oleh bangsa jin.
bangsa lelembut yang menaruh dendam kesumat kepada kita karena kita dianggap tidak layak sebagai manusia. Bangsa jin merasa iri dengan bangsa manusia karena bangsa manusia mendapat status, mendapat stempel dari Dat Maha Suci sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk